Terima kasih Mbak Sarah. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Bapak Ibu sekalian, salam kenal juga bagi yang belum pernah ketemu saya sebelumnya. Bagi yang sudah ketemu, salam sehat. Materi saya kali ini adalah saatnya naik kelas perencanaan bisnis untuk ekspor. Ekspor itu sesuatu yang menarik karena Bapak Ibu mendapatkan nilai mata uang yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya saya sedikit cerita nih Bapak Ibu, saya dulu pernah ekspor kerajinan. Ya. Jadi saya jadi kerajinan tuh, saya produksi sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu, produksi saya tahun 98 itu adalah tutup kloset yang dari kerang-kerangan dan sampai sekarang masih. Itu adalah apa ya? Pertama kali saya menjadi pengusaha karena kepepet, pertama kali saya produksi dan produknya tidak laku di Indonesia dan saya harus ekspor. Itu saya membuat tutup kloset dan perlengkapan kamar mandi dari kerang karangan. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu, pernah lihat dari tahun 98 sampai sekarang masih bisa laku dijual. Kenapa? Di luar negeri nggak ada kerang-kerangan. Satu. Kemudian setelah itu saya diminta untuk membuat home decoration, eh, produksi home accessories atau bisa dilengkapi adalah apa aksesori rumah tangga dari kamar mandi, ruang tamu sampai dalam dan saya bingung, saya harus cari dari mana. Yang saya lakukan waktu itu ke Bali ya. Saya ke Bali, saya jalan itu zaman dulu ya, tahun-tahun 2000 awal itu dari Sukawati sampai Tegalalang hampir semua art shop dulu tuh kenal saya karena saya belanja setiap hari dan saya muat kontainer sampai lama-lama saya tahu ya ternyata Bali itu adalah supermarketnya Indonesia dan semua produknya dari seluruh Indonesia. Dari situlah saya langsung belajar mencari produk ke source-nya. Dan dari situ saya berkembang lagi dan berkembang lagi dari furniture dan saya punya pabrik furniture juga dan saya menjadi ke food processing, saya punya pabrik processing dan ekspor itu berkembang ya. Tapi bagaimana untuk naik kelas, kita harus merencanakan bisnis yang matang untuk ekspor. Next. Pendahuluannya adalah ekspor adalah kunci pertumbuhan nasional. Kalau misalnya kita ekspor kita meningkat, maka negara kita juga maju. Kalau kita lihat, ekspor itu mendorong pertumbuhan bisnis, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan devisa negara. Kenapa? Kalau Bapak Ibu produksi di rumah, misalnya buat keripik pisang, jualannya terbatas, kapasitasnya kecil, maka Bapak Ibu rata-rata kebiasaannya tuh puas, ya sudah laku kok. Meningkat dari 10 pots menjadi 100, menjadi 1000 itu udah kewalahan. Tapi kalau ekspor dimulai dari kecil, tiba-tiba kuantitinya besar. Maka yang namanya usaha kita langsung meningkat. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita harus lihat. Di era global ini ada peluang dan tantangan. Pasarnya terbuka luas, tapi persaingan makin ketat. Butuh inovasi dan daya saing yang tinggi. Kalau dulu saingan kita itu nggak ada. Ya. Sekarang dengan ada teknologi informasi yang sangat luar biasa, orang bisa tahu, produksi itu caranya gimana sih? Mereka bisa lihat dari YouTube-nya. Oh ternyata gampang. Source bahan bakunya di tempat saya banyak. Bagaimana caranya saya bisa ekspor, bisa belajar dari YouTube, belajar dari internet? Oh ternyata nggak susah. Tapi bagaimana Bapak Ibu punya daya saing? Nah, disitulah caranya. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti semua udah tahu Indomie ya. Indomie itu sampai di mana-mana di luar negeri pun tahu bahwa mie yang baik dari Indonesia adalah Indomie. Tetapi orang pada saat itu zamannya belum tahu ada mie-mie lainnya, ya kan? Bagaimana mie sedap ya, second brandnya mie, jadi bisa mengejar Indomie. Artinya apa? Bahwa ternyata produk itu punya segmen target market. Sama juga kalau saya bilang, Bapak Ibu yang biasa pakai Rinso, ternyata ada Soklin. Biasa pakai Surf, ada Daya. Yang biasa pakai sabun Sunsilk, ada Emeron. Nah, brand itu banyak. Ya. Jadi peluang dan tantangannya ada, inovasinya tuh ada. Kopi kapal api punya 67 merek kalau nggak salah ya. Dari yang paling murah kopi ya sampai kopi signature, kapal api signature, semua brandnya banyak dan itu masuk di dalam satu kantong ya di perusahaannya kapal api. Nah, bagaimana caranya? Kita pentingnya adalah mempunyai visi dan rencana yang kuat untuk sukses di pasar internasional.
pelaku usaha perlu arah yang jelas dan strategi jangka panjang. Saya pernah jualan mainan anak-anak. Saya kasih contoh cerita. Ini hanya sebagai hanya cerita ya, tapi bukan ilustrasi, ini cerita nyata. Bapak Ibu mungkin tahu waktu kecil kita suka mainan apa namanya? eh apa? Mainan yang dari di Blitar tuh banyak ya, yang mainan dari kayu yang tek banyak. Terus ada yang peluit yang eh, dari bambu yang kecil. Terus ada mainan lele-lelean yang kalau ditarik apa kayak apa ya, ya mainan anak-anak lah. Kalau nggak salah dulu harganya tuh murah sekali, sekitar 1.000 rupiah ya. Terus saya juga pernah tahu mainan dulu waktu saya kecil sih saya pernah mainan yang dari bekasnya kaleng susu kaleng kecil dikasih rodanya dari bekas sandal jepit ada bambunya didorong bunyi tek 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 gitu. Itu kan mainan anak mainan tradisional yang memang di Indonesia banyak dan itu murah sekitar 1.000 rupiah waktu itu 1.500 mungkin kalau sekarang 5.000. Saya pernah membawa produk-produk tersebut ke pameran di Prancis. Saya ingat sekali nama pamerannya Foire International Foire International de Nancy itu di Prancis di kota Nancy yang sebetulnya pameran tersebut eh kalau di Indonesia tuh kayak pasar malam yang diadakan setiap setelah panen. Jadi petani-petani itu mereka spending uangnya setelah panen di pasar malam tersebut. Kalau Anda baru memulai di tahun 1 sampai 3, usahakan kalau Anda mendapat keuntungan, besarkanlah usaha Anda. Jadikanlah investasi untuk menguatkan produksi. Tambahlah mesin-mesinnya, tambahlah modalnya untuk menambah bahan baku produksi. Jangan terlalu itu. Boleh Anda investasikan yang lainnya, tapi yang relate. Misalnya, saya mau beli kendaraan, tapi kendaraan niaga yang bisa membantu usaha saya. Kalau tiba-tiba belum apa-apa udah beli Pajero, ya saya nggak ngelarang duit Bapak Ibu sendiri sih. Tetapi ya kan sayang, kenapa tidak dipakai untuk membesarkan usaha Anda? Ya, next. Tujuan misi itu adalah menjabarkan langkah nyata untuk mewujudkan visi, menentukan prioritas operasional dan nilai-nilai inti menjadi panduan dalam aktivitas harian perusahaan. Saya sedikit bercerita, Bapak Ibu mungkin banyak yang jadi CEO, Chief Everything Officer, belanja bahan baku Bapak Ibu sendiri, produksi Bapak Ibu sendiri, making Bapak Ibu sendiri, ngirim barang sendiri, negosiasi sendiri. Itu saya 26 tahun yang lalu. Ya. Saya takut tidak berani bayar pegawai. Gaji pegawai waktu itu di Surabaya tahun 2000 tuh sekitar 2,5 juta, let's say 3 juta lah. Saya nggak berani, takut nggak berani hire staff, takut ntar nggak bisa bayar. Nah, itu adalah kesalahan terbesar saya. Saya 1,5 tahun stuck di situ. Di tengah-tengah saya lagi produksi, ditelepon sama istri saya, tolong dong Pak, jemput anak sekolah. Produksinya berhenti. Baru produksi lagi, otomatis pada saat melanjutkan udah feelingnya udah berbeda. Nah, di sini kadang-kadang, waduh, semangatnya udah beda. Di tengah-tengah produksi yang kedua, ditelepon lagi, tolong anterin anaknya les. Waduh, ini gimana itu. Terus saya berpikir, ini kalau saya gini terus, produksi saya nggak jalan, saya nggak bisa jualan, dan saya tidak bisa mencari eh, apa ya, saya tidak bisa mencari konsumen baru. Akhirnya saya beranikan memulai menerima karyawan. Waktu itu kenapa saya bisa menerima karyawan? Jadi ini kalau saya bilang, bagaimana Anda menjadi panduan dalam aktivitas harian perusahaan ya. Anggap aja karyawan gaji 3 juta. Kalau dibagi 1 bulan, maka kalau 30 hari, 1 hari 100.000. Kalau misalnya 25 hari kerja, mungkin 110.000. Kalau dibagi 8 jam kerja dalam 1 hari atau 7 jam 1 hari, sebetulnya itu sih sekitar 20.000 atau 15.000 1 jam. Anda, para pelaku usaha, decision maker, manfaatkan waktu Anda. Jadi Anda harus punya blocking time membagi waktu. 2 jam fokus membalas email, membalas message. Ada yang nanya-nanya, itu worth it. Anda bisa menjalin relasi. Ada yang produksi, Anda bisa pameran. Pameran itu tujuan utamanya bukan jualan retail, tetapi mencari networking, mencari buyer. Kalau Bapak Ibu pameran tujuannya hanya menjual retail, ya tidak salah. Tetapi lebih baik kalau pameran jangan sendirian. Dulu saya juga gitu.
datang buka stand nyiapin sendiri capek giliran pada saat hari yang sudah hari hanya pameran kita udah lemes. Ada yang nanya-nanya sudah capek. Ya. Usahakan kalau Bapak Ibu ikut pameran jangan sendirian, paling tidak berdua. Kalau misalnya Bapak Ibu ke toilet ada yang gantiin. Ya, jangan sampai nggak sempat ke toilet bisa sakit perut tuh, ya kan? Yang kedua, usahakan Bapak Ibu bisa jalan keliling ke pameran. Biar apa sih? Lihat di tempat lain apakah ada produk yang sama. Apakah ada produk yang relate dengan Bapak Ibu? Apakah ada orang yang sejenis produknya atau kira-kira sama? Kita bisa menjalin networking. Dan kita juga bisa belajar berapa sih dia jual? Apakah saya kemurahan atau saya kemahalan? Kan begitu. Nah, inilah tujuan market research, market survey, dan jangan sampai kita salah. Maka kita jangan sebaiknya Anda jangan sendirian dalam berusaha. Kalau sendirian susah, nggak akan bisa besar di situ ya. Nah, saya lanjutkan manfaat visi yang kuat adalah menyelaraskan tim internal dalam tujuan bersama. Jadi kita kalau bisa membangun tim yang baik, ada tim produksi, ada tim marketing, ya. Memang itu butuh waktu, itu adalah proses, harus sabar. Orang mau besar, itu dua investasinya. Satu adalah investasi waktu, kedua modal. Modal itu tidak selalu uang. Modal itu bisa trust, bisa kepercayaan, ya. Dan yang ketiga, yang kedua, modal itu adalah networking. Kalau Bapak Ibu mengandalkan modalnya uang, tapi tidak punya networking dan trust, susah juga. Ya. Berikutnya adalah memberikan arah dalam mengambil keputusan operasional, memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra global, meningkatkan citra perusahaan sebagai brand dan bertanggung jawab. Nah, memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra global ini penting. Ya. Saya punya pengalaman, nanti ada di materi saya. Saya setiap pameran ketemu orang itu lagi. Dia hanya datang, hanya say hello. Datang gimana kabarnya. Datang lagi, kamu sekarang produksinya apa. Datang lagi tahun yang keempat, kamu punya produk apa. Tapi ternyata setiap dia datang, dia melihat apakah orang ini itu konsisten. Kalau pameran B2B pasti harus ada. Contohnya kayak Trade Expo Indonesia ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti lolos di Astra Export Champion ini yang rewardnya adalah dipilih 20 pelaku usaha yang akan dibiayai oleh Astra. Pameran di Trade Expo Indonesia bukan hanya standnya gratis, termasuk akomodasi dan transportasi dan bisnis matching. Dan kami akan berusaha mencarikan buyer yang tepat untuk Bapak Ibu. Jadi harapannya datang ke pameran ke sana bukan pameran cari buyer, tapi pameran ke sana itu sudah bisa tantangan bisa seperti itu. Maka dari bulan Juni ini sampai bulan Oktober besok ini adalah persiapan kita bagaimana kita fight, bagaimana kita belajar, bagaimana kita jadi yang namanya bukan cari bayar itu bukan pada saat pameran, yang mulai dari sini persiapan Bapak Ibu, persiapan mental, persiapan perusahaannya, persiapan administrasinya, persiapan produknya.